Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Pada pagi hari ini marilah kita mengucapkan syukur kepada hadirat Allah, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan kita mampu dan bersilaturahmi, berkomunikasi pada daring pelajaran fikih pada pagi hari ini ya. Untuk kelas 7, mari pelajaran fikih kita mulai. Sebelumnya pasti sudah dipersiapkan dulu ya untuk alat tulis, LKS dan sebagainya. Mari kita nanti belajar bareng-bareng. Langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk pelajaran fikih nanti ini ya. Ini untuk kelas 7 nanti akan belajar bareng dengan Pak Guru. Di sini ada data Pak Guru ya di sini, biar lebih kenal karena ini daring tidak bertatap muka ya. Baik, untuk pelajaran fikih mari kita awali dengan basmalah bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita akan belajar tentang bab toharoh. Apa itu toharoh ya. Coba dilihat LKS-nya atau dilihat di video ini ya. Pada pertemuan pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang satu ini pengertian toharoh, menjelaskan pengertian najis, kemudian macam-macamnya dan cara membersihkannya. Yang ketiga adalah tentang pengertian hadas, menyebutkan macam-macam dan cara bersucinya. Nanti juga ada tentang air ya. Ini langsung saja pengertian toharoh di LKS halaman 4. Ini adalah poin-poin pentingnya saja yang saya jelaskan. Toharoh itu adalah bersih atau suci. Jadi orang yang bersih itu dinamakan bertoharoh ya. Menurut istilah yaitu mensucikan badan, tempat maupun pakaian dari najis dan hadas. Jadi mensucikan badan itu seperti mandi, berwudu atau membasuh seperti itu namanya toharoh. Mensucikan tempat, contohnya ngepel dan sebagainya, atau pakaian itu mencuci pakaian. Kenapa kita harus diwajibkan untuk toharoh ya? Di sini kan karena hukumnya wajib ya. Karena di dalam Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Jadi bagi umat Islam ketika mau beribadah, ketika mau apa itu dianjurkan, sangat diwajibkan harus bersih, harus suci terlebih dahulu. Maka ini ya anjuran dari Rasulullah SAW. Kemudian apa itu najis dan apa itu hadas? Mari kita belajar tentang najis dulu. Tadi kan yang namanya toharoh kan harus suci dari najis dan hadas. Nah, kemudian kita masuk ke najis halaman 6 di LKS halaman 6 ya. Coba kita lihat najis itu apa. Najis adalah suatu yang kotor yang mengenai tubuh, tempat atau pakaian kita sehingga menyebabkan tidak sahnya ibadah kita. Jadi ketika kita ibadah, adalah tangan tubuh kita terkena kotoran najis, maka ya sholatnya harus diulang lagi karena najis ya, terkena najis ya. Ini kotoran yang terkena najis. Nah, kotoran itu macam-macamnya. Macam-macam ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah najis mughaladah. Najis mughaladah itu najis yang tergolong berat ya. Berat yaitu cara mensucikannya bagaimana? Nanti ada sendiri. Yang kedua adalah najis mutawasithah, najis sedang. Yang ketiga adalah najis mukhafafah, najis ringan. Ini ya, najis ringan. Kita lihat penjelasannya di sini. Ini di halaman 6 ya, nanti juga halaman 7 di LKS. Ini secara singkatnya saja. Penjelasan dari najis mughaladah, najis berat. Najis berat itu disebabkan oleh apa? Yaitu najis yang disebabkan oleh air liur anjing atau babi. Jadi ketika kulit kita atau tempat untuk sholat kita atau pakaian kita terkena air liur anjing atau babi, maka itu termasuk najis yang berat, najis mughaladah. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu kita basuh dengan air bersih sebanyak 7 kali, kemudian salah satunya itu dicampurkan dengan tanah atau debu yang basah ya, dicampurkan ke dalam air, kemudian digosok-gosokkan ke
kulit atau yang terkena najis itu. Kenapa kok harus 7 kali dan pakai tanah, kok nggak pakai sabun aja atau pakai apa ya, baik clean dan sebagainya? Ya itu bisa-bisa aja, tetapi menurut sunnahnya itu kalau karena ya, air liur anjing itu mengandung bakteri, mengandung virus yang sangat kecil sehingga dapat masuk ke dalam pori-pori. Nah, ketika pakai sabun atau apa dan sebagainya itu masih ada virus atau bakteri yang masih menempel di badan atau di kulit, karena itu apa ya, sulit untuk dikenal. Tapi kalau pakai tanah ya, tanah itu mengandung partikel-partikel magnet, mengandung sangat manjur ya. Jadi ketika kita gosokkan ke kulit itu, insya Allah bakteri-bakteri itu akan terserap oleh tanah itu. Jadi tanah itu mengandung ion negatif sehingga sangat manjur ya. Maka sunahnya itu adalah dicampur dengan tanah atau debu itu ya. Kemudian nih yang kedua adalah najis mutawassithah, najis sedang. Contohnya apa saja, yaitu ketika terkena air kencing yang sudah kering ya, atau bangkai binatang darat itu termasuk kena najis, atau terkena nanah, minuman keras, darah yang mengalir, dan sesuatu yang keluar dari dubul maupun dubur ya. Saya jelaskan ini, mungkin yang belum paham ini darah yang mengalir. Nah, ketika kita sedang wudhu, kemudian contohnya ya, kita terkena luka di hasaflas, tiba-tiba lukanya kumat dan mengalir darah atau nanah mengalir ke dalam kulit. Nah, maka itu bisa membatalkan wudhu ya. Najis mutawassithah. Atau sesuatu yang keluar dari dubul maupun dubur. Dubul itu apa toh? Dubul itu adalah jalan keluar pipis itu ya. Pipis, jalan keluar air kencing dari kelamin. Kalau dubur itu adalah jalan keluarnya BAB. Nah, jadi ketika sesuatu keluar dari situ, maka itu termasuk najis mutawassithah, najis sedang. Cara membersihkan bagaimana? Yaitu dengan cara membasuh dengan air bersih sampai hilang bau, wujud maupun rasanya ya. Jadi harus dibasuh sampai hilang, entah dipakai sabun juga boleh ya, pokoknya sampai hilang. Contoh terkena darah, itu darahnya harus hilang dan sebagainya. Itu termasuk najis yang sedang. Kemudian ini najis mukhafafah, najis yang ringan ya. Najis yang ringan contohnya apa? Yaitu najis yang disebabkan oleh air kencing bayi yang berumur di bawah 2 tahun yang baru makan ASI saja. Jadi belum makan bubur, belum makan nasi, belum makan bakso, belum makan onde-onde dan sebagainya ya. Pokoknya masih cuma baru minum ASI aja. Jadi ketika bayi terkena kencing itu, cara mensucikannya bagaimana? Kalau air kencing laki-laki itu cukup dipercikan saja, itu air sudah boleh ya, cuma dipercikan saja itu sudah bersih. Tapi kalau air kencing bayi perempuan beda lagi, yaitu disiram dengan air mengalir. Jadi kalau terkena air kencing bayi perempuan itu harus disiram, harus mengalir. Pertanyaannya, kenapa kok berbeda ya air kencing laki-laki dan air kencing perempuan? Nah, karena beda, karena air kencing perempuan itu lebih kental ya, lebih kental, lebih sulit hilangnya, dan membekasnya itu angel banget nih, kudu diresiki sentranan. Jadi karena ya itulah perbedaannya, lebih kental, jadi harus disiram dulu. Nah, ini adalah pengertian hadis ya, secara singkatnya. Penjelasan hadis tadi, mughaladah berat, najis mutawassithah najis sedang, dan najis mukhafafah najis ringan. Nah, ini najis. Kemudian masuk ke bab hadas, halaman 9 di LKS. Hadas ya. Hadas itu apa? Hadas itu adalah menurut bahasa keadaan tidak suci. Jadi ketika kita sedang tidak suci, terkena najis itu namanya hadas ya. Istilahnya, menurut istilah adalah perkara yang mewajibkan seseorang untuk berwudu atau mandi janabah jika hendak sholat. Mandi janabah itu mandi besar ya. Nah, wudu, jadi ketika kita terkena najis mau sholat, ya harus berhadas dulu, bersuci dulu ya. Hadas ini dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecilnya contohnya ini ya, ini perbedaannya gini. Kalau hadas kecil itu cara mensucikannya cuma berwudu saja, berwudu.
Tapi kalau untuk mensucikan hadas besar itu harus mandi janabah, mandi besar. Ya. Kita lihat ini penjelasannya. Hadas kecil dulu, hadas kecil. Hadas kecil contohnya apa? Yaitu keluar sesuatu dari dubul atau dubur. Nah, dubul tadi sudah tahu lah. Dubul alat air kencing, ya. Alat kemaluan. Atau dubur itu ya alat keluarnya BAB itu. Kemudian hilang akal itu bisa mabuk, bisa gila atau sedang ketiduran. Itu bisa membatalkan wudhunya, bisa membatalkan sholat. Ya. Yang ketiga adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ya, itu bisa membatalkan ya, menyentuh kemaluan. Atau bersentuhan kulit lawan jenis yang bukan mahram muhrimnya. Ya. Jadi ketika kita berwudu kemudian bersentuhan kulit sama teman perempuan yang bukan mahram, itu bisa membatalkan. Ya. Cara mensucikannya cuma berwudu ini ya. Cara mensucikannya berwudu atau bertayamum. Tayamum itu kalau memang benar-benar tidak ada air atau memang kita sedang sakit, itu boleh tayamum. Kalau selain itu ya harus berwudu ya. Ini hadas kecilnya tentu ini ya 1 2 3 4. Kemudian kalau hadas besar bagaimana? Nih, hadas besar itu dulu cara mensucikannya adalah mandi janabah, mandi besar, atau jika boleh tayamum jika sedang sakit. Mandi besar itu ya mandi, tetapi ada niat, ada tata cara, ada sunah-sunah dan sebagainya ya. Bukan mandi seperti biasa mandi bebek seperti itu ya. Nih, contohnya apa saja? Satu, ketika bapak ibumu, suami istri sedang bersetubuh. Nah, itu ketika sudah selesai maka harus wajib mandi besar ya. Kemudian keluar sperma bagi laki-laki ya, keluar mani baik disengaja maupun tidak sengaja, itu maka jika ingin suci harus mandi besar ya, nggak perlu wudhu tok, tapi harus mandi ya. Kemudian untuk perempuan setelah haid ya, setelah nifas itu ketika darah darah bayi itu darah melahirkan itu ya, darah nifas. Setelah wiladah, darah yang keluar setelah kita ibu-ibu melahirkan atau meninggal dunia, maka cara mensucikannya harus mandi besar dulu, dimandikan ya. Meninggal dunia ini dimandikan kecuali orang yang mati syahid. Kalau mati syahid itu tidak perlu dimandikan, tapi kalau yang mati biasa itu ya harus dimandikan biar bersih, biar suci, maka mandi besar namanya ini ya. Jadi ini atas ini ya penjelasan singkatnya. Kemudian ini alat-alat untuk bertaharah, maksudnya alat untuk bersuci, terdiri dari 2 jenis, yaitu benda padat dan benda cair. Benda padat bisa batu, debu, pecahan genting, batu gata, kertas, daun, kayu dan sebagainya. Kecuali tidak boleh menggunakan tulang atau kotoran kering. Kenapa? Nah, nanti bisa ditanyakan ya. Kemudian bisa menggunakan benda cair. Ya, kalau di Indonesia ya pakainya benda cair ya, pakainya air. Tapi kalau di luar negeri kan pakainya itu tisu, nggak ada air. Jadi gimana? Ya, nggak bersih. Lalu dibagi menjadi 5, yaitu air yang suci, yang mensucikan, ya air mutlaknya. Air suci, sing iso nggo bersuci. Yang kedua air suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Yang ketiga adalah air mutanajis, air yang tercampur dengan najis. Yang keempat adalah air makruh, air yang sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci karena mungkin dikhawatirkan mengandung kuman atau bakteri. Yang kelima adalah air mustakmal, yaitu air bekas untuk bersuci. Kalau air bekas untuk bersuci lagi ya itu tidak boleh karena dikhawatirkan sudah mengandung najis ya, kecuali yang mengalir boleh. Dari kelima ini yang boleh untuk bersuci itu adalah hanya nomor 1, air suci yang mensucikan. Nanti penjelasannya bisa kalian baca di LKS halaman 5 sampai halaman 6. Kamu baca sendiri, nanti kalau ada pertanyaan ditulis pertanyaannya ya, penjelasannya itu saja. Nih, nah terakhir ini aja tugas. Setelah membaca ringkas materi di atas, bacalah penjelasan lengkap di atas. Jika sudah membaca, tulislah apa yang belum kamu pahami. Jadi yang belum kamu pahami itu kamu tulis, dibuat pertanyaan, kemudian dikasih nomor, kemudian dikirimkan ke nomor Pak Guru. Jadi dipahami benar ya.
bagaimana caranya dan sebagainya. Mungkin penjelasan singkat dari itu. Jika pertanyaan untuk menyikat video biar nggak terlalu besar kuotanya, maka saya cukupkan sekian. Ini penjelasan, saya tunggu pertanyaannya. Kita tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.